Hajali dengan NIM 222422036 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan LMS atau Learning Management System saya dengan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini merupakan salah satu platform berbasis web gratis yang dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan, khususnya kegiatan pembelajaran daring atau online. Simak video berikut untuk tahu lebih lanjut. Nah, di sini ketika masuk ke dalam Google Classroom, tampilan utamanya akan seperti ini. Nah, di sini saya membuat Google Classroom yang ditujukan untuk kelas 10 IPA 2. Nah, di sini kemudian diklik. Nah, ketika diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, dalam Google Classroom ini terdapat kode kelas yang bisa di-share oleh pendidik kepada peserta didik untuk bisa mengakses atau bergabung ke dalam kelas ini. Setelah siswa masuk ke dalam kelas ini, maka tampilannya di sini saya membuat pembukaan, yaitu mulai dari salam, kemudian ada perkenalan diri saya, dan juga ada pembahasan terkait apa saja yang akan kita lakukan di pembelajaran pada kelas ini. Kemudian di sini terdapat RPP yang sudah saya share. Nah, selain RPP juga saya membagikan modul ajar atau bahan ajar yang sudah saya buat di sini, dan siswa bisa mengakses sebagai acuan pembelajaran. Nah, jika ada yang belum dipahami, siswa bisa berdiskusi atau bertanya di kolom komentar kelas. Kemudian di sini pada pertemuan pertama kita melakukan pertemuan pertama ini dengan link Google Meet. Nah, di sini sudah tertera link Google Meet-nya. Dan di sebelah sini juga sudah tertera soft file media pembelajaran berupa PPT yang berjudul sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, PPT ini nantinya akan saya tampilkan pada saat pembelajaran melalui Google Meet berlangsung. Dalam pertemuan pertama ini juga saya menjelaskan terkait tugas untuk mengerjakan LKPD, di mana sebelumnya saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian di sini masuk ke dalam forum tugas kelas. Nah, di sini untuk pertemuan pertama itu sini sudah ada arahannya. Jadi masing-masing peserta didik itu saya bagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan urutan nomor absen. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari 5 anggota. Nah, di mana kelompok 1 dan 3 itu membuat model sel hewan, dan kelompok 2, 4, dan 5 itu membuat model sel tumbuhan. Untuk petunjuk dan arahannya itu sudah ada di dalam masing-masing LKPD yang tertera di sini. Sama seperti tadi, jika masih ada yang belum dipahami, itu bisa ditanyakan atau bisa berdiskusi lewat kolom komentar kelas. Nah, di sini untuk pengumpulannya itu sebelum presentasi, di mana presentasi itu akan dilakukan pada pertemuan kedua. Nah, di sini terdapat jumlah jika tugas sudah diserahkan berapa orang, kemudian ditugaskannya itu berapa tugas, dan di sini jika saya sudah mengembalikan kepada siswanya maka akan tertera jumlahnya. Nah, kemudian kembali ke forum. Nah, pada pertemuan kedua, presentasi proyek model sel hewan tadi dan juga LKPD kelompok ini dilakukan secara daring juga menggunakan Google Meet juga. Nah, di sini juga sudah tertera untuk link Google Meet-nya. Pada pertemuan kedua di sini saya melampirkan instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian yang saya lampirkan ini tidak ada jawabannya ya, jadi sudah aman untuk di-share ke peserta didik. Nah, di sini untuk tugas individu, PG, dan juga penilaian afektif maupun psikomotorik itu ditulis tangan. Nah, jawabannya saja dan juga dikumpulkan di sini. Nah, di dalam pengumpulannya ini 1 minggu setelah presentasi, dan juga berikut format untuk filenya. Untuk pengiriman tugasnya, tampilannya akan seperti ini jika pada siswa. Nah, jadi di sini terdapat kolom tambahkan tugas ya, kolom. Nah, pada kolom itu siswa bisa menambahkan file, gambar, maupun tugas lainnya. Ketika siswa sudah mengirimkan tugasnya, maka tugasnya otomatis akan kekirim ke dalam Google Classroom dari pendidik. Setelah itu di sini juga terdapat di bagian orang, di sini ada tertera pengajarnya, kemudian tertera juga jumlah siswa yang masuk ke dalam kelas ini berapa, dan beserta nama-nama dari siswanya. Nah, di bagian nilai ini, jika nanti tugas-tugas sudah diserahkan dan sudah dinilai oleh peserta didiknya, maka secara otomatis tugas ini akan terdapat rincian nilainya. Nah, di sini di sebelah kiri saya itu terdapat nama-nama dari peserta didiknya, kemudian selanjutnya ada nilai keseluruhannya, dan di sampingnya lagi itu ada
Misal ada tugas A, tugas B, dan tugas C. Nah, di situ sudah ada masing-masing nilainya nanti ketika siswa sudah mengerjakannya. Baik, mungkin itu saja pemaparan presentasi LMS dengan Google Classroom saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.